Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran, bukan Danny. Dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun, ini benar-benar membuat kekacauan. Warren, sang pemilik toko, tampak bingung. Tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre, aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Danny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Danny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar? Kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Danny. Pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Danny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki keenam angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari $20 juta. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya. Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Danny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Danny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Danny makan siang paling meriah. Tapi Danny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter. Sama sepertiku. Oh Danny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita.
Perasaan? Ayolah Denny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Denny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Denny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Denny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya, lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Denny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah, dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi, bukan cinta. Itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Denny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Denny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Denny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Denny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Denny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Denny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn, lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Denny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Clarin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan?
Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Danny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak. Apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Ah, itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarion. Jadi, apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre, kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Danny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Danny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik, ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Karin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku, seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal, ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu, tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku, jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarion. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya, Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Danny, aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Finn, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarion? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Danny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai. Namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu